halaman 20. Bab 2, Rukun Iman menurut Al-Firqah An-Najiyah. 1. Iman kepada Allah Ta'ala. Iman kepada Allah adalah keyakinan yang kuat bahwa Allah adalah Rabb dan Raja segala sesuatu. Dialah yang mencipta, yang memberi rizki, yang menghidupkan, dan yang mematikan. Hanya Dia yang berhak diibadahi. Kepasrahan, kerendahan diri, ketundukan, dan segala jenis ibadah tidak boleh diberikan kepada selainnya. Dia memiliki sifat-sifat kesempurnaan, keagungan, dan kemuliaan, serta Dia bersih dari segala cacat dan kekurangan. Catatan kaki 1. Al-Ajwibah Al-Usuliyah, halaman 16, dan At-Tahawiyah, halaman 335. 2. Iman kepada para malaikat Allah. Iman kepada malaikat adalah keyakinan yang kuat bahwa Allah memiliki malaikat-malaikat yang diciptakan dari cahaya. Mereka, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Allah, adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Halaman 21. Apapun yang diperintahkan kepada mereka, mereka laksanakan. Mereka bertasbih siang dan malam tanpa berhenti. Mereka melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah, sebagaimana disebutkan dalam riwayat-riwayat mutawatir dari nas-nas Al-Quran maupun As-Sunnah. Jadi, setiap gerakan di langit dan bumi berasal dari para malaikat yang ditugasi di sana sebagai pelaksanaan perintah Allah Azza wa Jalla. Maka, wajib mengimani secara tafsil, terperinci, para malaikat yang namanya disebutkan oleh Allah. Adapun yang belum disebutkan namanya, wajib mengimani mereka secara ijmal, global. Catatan kaki 1. Ar-Raudah An-Nadiyah, halaman 16, dan Al-Aqidah At-Tahawiyah, halaman 350. 3. Iman kepada kitab-kitab maksudnya adalah meyakini dengan sebenar-benarnya bahwa Allah memiliki kitab-kitab yang diturunkannya kepada para nabi dan rasulnya, yang benar-benar merupakan kalam, firman, ucapannya. Ia adalah cahaya dan petunjuk. Apa yang dikandungnya adalah benar. Tidak ada yang mengetahui jumlahnya selain Allah. Wajib beriman secara ijmal, kecuali yang telah disebutkan namanya oleh Allah, maka wajib untuk mengimaninya secara tafsil, yaitu Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Selain wajib mengimani bahwa Al-Quran diturunkan dari sisi Allah, wajib pula mengimani bahwa Allah telah mengucapkannya sebagaimana Dia telah mengucapkan seluruh kitab lain yang diturunkan. Halaman 22. Wajib pula melaksanakan berbagai perintah dan kewajiban serta menjauhi berbagai larangan yang terdapat di dalamnya. Al-Quran merupakan tolak ukur kebenaran kitab-kitab terdahulu. Hanya Al-Quran saja yang dijaga oleh Allah dari pergantian dan perubahan. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan, dan bukan makhluk, yang berasal darinya dan akan kembali kepadanya. Catatan kaki 1. Al-Ajwibah Al-Usuliyah, halaman 16 dan 17. 4. Iman kepada para Rasul. Iman kepada Rasul-Rasul adalah keyakinan yang kuat bahwa Allah telah mengutus para Rasul untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya. Kebijaksanaannya telah menetapkan bahwa Dia mengutus para Rasul itu kepada manusia untuk memberi kabar gembira dan ancaman kepada mereka. Maka, wajib beriman kepada semua Rasul secara ijmal, global, sebagaimana wajib pula beriman secara tafsil, rinci, kepada siapa di antara mereka yang disebut namanya oleh Allah, yaitu 25 di antara mereka yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Wajib pula beriman bahwa Allah telah mengutus Rasul-Rasul dan Nabi-Nabi selain mereka, yang jumlahnya tidak diketahui oleh selain Allah, dan tidak ada yang mengetahui nama-nama mereka selain Allah yang Maha Mulia dan Maha Tinggi. Halaman 23. Wajib pula beriman bahwa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah yang paling mulia dan penutup para nabi dan rasul. Risalahnya meliputi bangsa jin dan manusia, serta tidak ada nabi setelahnya. Catatan kaki 1. Lihat Al-Kawashif Al-Jaliyah, An-Ma'ani, Al-Wasitiyah, halaman 66. 5. Iman kepada kebangkitan setelah mati. Iman kepada kebangkitan setelah mati adalah keyakinan yang kuat tentang adanya negeri akhirat. Di negeri itu Allah akan membalas kebaikan orang yang berbuat baik dan kejahatan orang yang berbuat jahat. Allah mengampuni dosa apapun selain syirik, jika Dia menghendaki. Pengertian Al-Ba'ats, kebangkitan, menurut syar'i adalah dipulihkannya badan dan dimasukkannya kembali nyawa ke dalamnya,
sehingga manusia keluar dari kubur seperti belalang-belalang yang bertebaran dalam keadaan hidup dan bersegera mendatangi penyeru. Kita memohon ampunan dan kesejahteraan kepada Allah, baik di dunia maupun di akhirat. 6. Iman kepada takdir yang baik maupun yang buruk dari Allah Ta'ala. Iman kepada takdir adalah meyakini secara sungguh-sungguh bahwa segala kebaikan dan keburukan itu terjadi karena takdir Allah. Allah telah mengetahui kadar dan waktu terjadinya segala sesuatu sejak zaman azali, sebelum menciptakan jin dan mengadakannya dengan kekuasaan dan kehendaknya, sesuai dengan apa yang telah diketahuinya itu. Halaman 24. Allah telah menulisnya pula di Lauh Mahfuz sebelum menciptakannya. Banyak sekali dalil mengenai keenam rukun iman ini, baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Di antaranya adalah firman Allah Ta'ala, yang artinya, bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebaktian. Akan tetapi sesungguhnya kebaktian itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat dan nabi-nabi. Quran Surat Al-Baqarah, ayat 177, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut qadar. Quran Surat Al-Qamar, ayat 49, juga sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Jibril, hendaklah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir Allah, yang baik maupun yang buruk. Hadis riwayat Muslim, 1/37, nomor 8, halaman 25.